Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Zafira dengan NIM 222790004, Prodi Bisnis Digital. Di sini saya diberi tugas oleh dosen saya untuk mempresentasikan dengan judul Keamanan Data dalam Perdagangan Internasional, Risiko dan Tantangan di Era Ekonomi Digital. Ini sudah tugas yang ke-6. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke bagian pendahuluan. Perdagangan internasional semakin dipengaruhi oleh berkembangnya teknologi digital yang membawa perubahan signifikan dalam cara transaksi dilakukan. Dengan adanya e-commerce dan platform digital, perusahaan dapat menjangkau pasar global dengan lebih mudah. Namun, fenomena ini juga meningkatkan risiko terkait keamanan data, di mana informasi sensitif dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Kasus pencurian data dan pelanggaran privasi meningkat secara signifikan, menciptakan ketidakpastian bagi pelaku bisnis. Dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi, penting bagi perusahaan untuk menerapkan strategi yang efektif dalam melindungi data mereka agar dapat bersaing di pasar internasional. Menurut laporan Cyber Security Ventures, kerugian global akibat kejahatan cyber diperkirakan mencapai 6 triliun US dollar. Menurut laporan Cyber Security Ventures, kerugian global akibat kejahatan cyber diperkirakan mencapai 6 triliun US dollar pada tahun 2021 dan angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi 10,5 triliun US dollar pada tahun 2025. Data dari IBM juga menunjukkan bahwa biaya rata-rata pelanggaran data mencapai 4,24 juta US dollar. Statistik ini menunjuk bahwa keamanan data menjadi perhatian utama dalam perdagangan internasional, terutama bagi perusahaan yang beroperasi di banyak negara. Dengan semakin banyaknya data yang dipertukarkan dalam perdagangan global, risiko kehilangan atau pencurian data menjadi semakin nyata, yang pada gilirannya dapat merugikan reputasi dan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan. Pembahasan tentang keamanan data dalam perdagangan internasional sangat penting karena melibatkan banyak aspek, mulai dari perlindungan informasi pribadi hingga kepatuhan terhadap regulasi. Keamanan data tidak hanya berdampak pada perusahaan itu sendiri, tetapi juga pada konsumen dan mitra bisnis di seluruh dunia. Dalam era ekonomi digital, membangun kepercayaan melalui keamanan data yang kuat dapat menjadi keunggulan kompetitif yang signifikan bagi perusahaan, sehingga penting untuk memahami tantangan dan risiko yang ada. Selanjutnya kita masuk ke bagian permasalahan. Ada 3 permasalahan yang akan kita bahas. Yang pertama, apa saja risiko yang dihadapi perusahaan dalam melindungi data dalam perdagangan internasional? Yang kedua, mengapa kepatuhan terhadap regulasi keamanan data menjadi tantangan bagi perusahaan yang beroperasi secara global? Yang ketiga, bagaimana perusahaan dapat meningkatkan sistem data untuk mencegah pelanggaran di era digital ini? Untuk jawabannya, kita nanti akan masuk ke bagian pembahasan. Kita akan bahas di bagian pembahasan. Ada 5 tinjauan pustaka terkait keamanan data dalam perdagangan internasional, risiko dan tantangan di era ekonomi digital. Ada 5 tinjauan pustaka yang akan kita bahas. Yang pertama itu keamanan informasi dan risiko cyber. Menurut Anderson 2020, keamanan informasi adalah suatu proses yang mencakup berbagai kebijakan dan praktik untuk melindungi data dari ancaman cyber. Dalam konteks perdagangan internasional, perusahaan harus menghadapi beragam ancaman, termasuk serangan malware dan phishing, yang dapat mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi. Penelitian ini oleh Ponimun Institute 2021 menunjukkan bahwa biaya pelanggaran data terus meningkat, menekankan perlunya pendekatan proaktif terhadap keamanan informasi. Yang kedua, perlindungan data dan kepatuhan regulasi. Dalam buku Privacy Law and Business oleh Cohen 2019 dijelaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data seperti GDPR bagi perusahaan yang beroperasi di berbagai negara.
Kepatuhan ini tidak hanya menghindarkan perusahaan dari sanksi hukum, tetapi juga membangun kepercayaan dengan konsumen. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan dapat menyebabkan kerugian besar dan merusak hubungan bisnis internasional. Kana dan Sweeney 2021. Yang ketiga, manajemen risiko dalam keamanan data. Dalam kajian oleh Smith 2022, ditekankan bahwa manajemen risiko adalah kunci untuk melindungi data dalam perdagangan internasional. Metode seperti analisis risiko dan pengembangan strategi mitigasi sangat penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi ancaman. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa perusahaan yang menerapkan manajemen risiko secara efektif dapat mengurangi dampak serangan cyber. Yang keempat, sistem informasi dan teknologi keamanan. Menurut Loudon dan Loudon 2020, teknologi sistem informasi yang tepat sangat penting dalam menjaga keamanan data. Mereka menjelaskan berbagai alat seperti enskripsi dan firewall yang dapat membantu perusahaan melindungi informasi sensitif. Dalam dunia perdagangan internasional, penerapan teknologi ini menjadi semakin kompleks, mengingat perbedaan regulasi di berbagai negara. Yang kelima, kepercayaan dalam e-commerce. Penelitian oleh Gavin 2002 menyoroti bahwa kepercayaan adalah faktor kunci dalam transaksi e-commerce. Dalam konteks perdagangan internasional, membangun kepercayaan dengan pelanggan terkait keamanan data sangat penting. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang transparan dalam kebijakan keamanan data cenderung memiliki tingkat konversi dan loyalitas pelanggan yang lebih tinggi. Selanjutnya kita masuk ke bagian pembahasan. Jadi kita akan membahas dari rumusan masalah yang tadi. Yang pertama, risiko yang dihadapi perusahaan dalam melindungi data. Perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional menghadapi berbagai risiko terkait keamanan data, termasuk serangan cyber, kebocoran data, dan pelanggaran privasi. Serangan cyber seperti malware, ransomware, dan phishing dapat mengakibatkan pencurian informasi sensitif yang terdampak pada keuangan dan reputasi perusahaan. Selain itu, perbedaan regulasi di berbagai negara memperbesar risiko karena perusahaan harus beradaptasi dengan hukum yang berbeda mengenai perlindungan data yang seringkali rumit dan tidak konsisten. Yang kedua, tantangan kepatuhan terhadap regulasi keamanan data. Kepatuhan terhadap regulasi keamanan data menjadi tantangan besar bagi perusahaan internasional karena adanya variasi dalam hukum dan regulasi di setiap negara. Misalnya, GDPR di Eropa menetapkan standar yang sangat ketat terkait perlindungan data pribadi, sementara negara lain mungkin memiliki regulasi yang lebih longgar. Hal ini menciptakan kompleksitas dalam pengelolaan data, di mana perusahaan harus memastikan bahwa mereka mematuhi semua hukum yang relevan untuk menghindari sanksi dan denda yang signifikan. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang regulasi lokal juga dapat menyebabkan kesalahan yang merugikan. Dan yang terakhir itu meningkatnya sistem keamanan data. Perusahaan dapat meningkatkan sistem keamanan data dengan mengadopsi berbagai strategi dan teknologi. Pertama, menerapkan kebijakan keamanan yang jelas dan pelatihan karyawan tentang praktik terbaik dalam keamanan cyber adalah langkah penting. Yang kedua, perusahaan harus menginvestasikan dalam teknologi canggih seperti enskripsi, firewall, dan sistem deteksi intrusi untuk melindungi data mereka. Selain itu, melakukan audit keamanan secara berkala dan menyiapkan rencana respon insiden dapat membantu perusahaan cepat tanggap jika terjadi pelanggaran. Membangun budaya keamanan data di seluruh organisasi juga sangat penting untuk meminimalkan risiko. Selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Keamanan data dalam perdagangan internasional merupakan isu yang semakin mendesak di era ekonomi digital. Dengan meningkatnya ancaman cyber dan keragaman regulasi di berbagai negara, perusahaan menghadapi tantangan yang kompleks dalam melindungi informasi sensitif mereka. Risiko-risiko seperti ini, serangan cyber dan pelanggaran privasi dapat merugikan reputasi dan kepercayaan konsumen. Untuk itu, perusahaan perlu menerapkan strategi keamanan yang komprehensif, termasuk kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, penggunaan teknologi keamanan canggih, serta pelatihan karyawan tentang praktik terbaik. Melalui langkah-langkah ini,
perusahaan dapat meningkatkan perlindungan data dan membangun kepercayaan yang lebih kuat di pasar internasional. Selanjutnya kita masuk ke bagian saran. Saran yang pertama itu, perusahaan disarankan untuk mengembangkan dan memperbaharui kebijakan keamanan data secara berkala, termasuk pengelolaan risiko dan prosedur respon insiden. Yang kedua, mengadopsi teknologi terbaru seperti enkripsi, sistem deteksi intrusi, dan pemantauan real-time untuk meningkatkan lapisan keamanan data. Dan yang ketiga itu, melakukan pelatihan reguler untuk seluruh karyawan mengenai kesadaran keamanan cyber, praktik terbaik, dan pentingnya menjaga data pribadi serta perusahaan. Yang keempat, mengawasi dan memahami perubahan regulasi terkait keamanan data di berbagai negara agar perusahaan tetap patuh dan terhindar dari sanksi hukum. Membangun kemitraan yang terakhir itu, membangun kemitraan dengan penyedia layanan keamanan cyber atau konsultan yang berpengalaman untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi kerentanan dalam sistem. Dengan menerapkan saran-saran ini, perusahaan dapat lebih siap menghadapi tantangan yang muncul dalam menjaga keamanan data di tingkat internasional. Baik, itu dia tadi presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.